Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Minggu kemarin atau pekan kemarin Bapak sudah membahas tentang apa itu relasi, fungsi, cara penyajiannya, domain, kodomain, dan range. Oke, kali ini kita akan membahas tentang banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Kemudian nilai fungsi, yang ketiga korespondensi satu-satu. Langsung saja. Menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin. Oke, misalkan ada dua himpunan, banyak anggota himpunan A adalah NA, yang B berarti NB. Nah, ini rumusnya bagaimana? Yang pertama, banyak pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka B pangkat A. Nah, berarti kalau dari himpunan B ke A, kalau dibalik berarti A pangkat B. Ini artinya kalau dari himpunan A ke himpunan B berarti B pangkat A gitu ya. Kalau dari himpunan B ke himpunan A berarti A pangkat B gitu ya. Oke, intinya seperti dibalik saja gitu. Nah Pak, ini apakah selalu himpunannya A dan B? Enggak, tidak ya. Bisa jadi M dan N, P dan Q dan seterusnya. Oke, untuk lebih mudah langsung kita ke contoh. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya M dan N. Pertanyaannya, yang A himpunan A ke himpunan B, yang B banyak himpunan B ke himpunan A. Ya, sebelum menjawab kita biasakan tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3, maka NA sama dengan 3. Anggota B himpunan B anggotanya M dan N, banyak anggotanya adalah 2. Oke. Yang pertama kita jawab ya, poin yang A. Dari himpunan A ke himpunan B, berarti B pangkat A. B-nya berapa? B-nya 3. Pangkat A, A-nya berapa? B-nya 2. A-nya berapa? A-nya 3. 2 pangkat 3, 8. Jadi banyak pemetaannya mungkin dari A ke B ada 8. Coba kira-kira yang B. Banyak himpunan dari B ke himpunan A. Berarti tinggal dibalik ya. Ya, tinggal dibalik. B ke A berarti A pangkat B, A-nya 3, B-nya 2. 3 pangkat 2, 9. Jadi banyaknya 9. Nah, ini cukup sederhana ya, tapi kalian tidak usahakan jangan sampai keliru ya. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang fungsi, nilai fungsi. Oke, di nilai fungsi ini kita akan sering membahas tentang dua ya yang sering kita bahas. Domain, daerah asal, dan range atau daerah hasil atau bayangan atau nilai atau peta. Di istilahnya banyak kalau range-nya. Oke, di sini ada fx, misalkan fx sama dengan ax tambah b, dengan x-nya domain dan daerah asal, dan fx-nya itu range atau daerah hasil. Di sini tidak mesti ax tambah b ya, ini misalkan saja. Oke, bisa ditulis juga fungsi f domain x dipetakan ke atau dipetakan ke fx. Untuk lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Ketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1, domainnya negatif 1, 0, 1, 2. Tentukan daerah hasilnya. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa domain itu adalah x. Di sini ada x. Daerah hasil atau range-nya itu fx. Artinya nanti setiap domain atau ini nilai-nilai ini kita cacah satu-satu, nilai x-nya kita ganti dengan domain. Oke, kita lihat ya. Nah, jawab. Nah, langkah pertama biasa kalian tulis rumus fungsinya dulu. Kalau ada soal seperti ini kalian tulis rumus fungsinya. Oke, setelah itu kita ganti domainnya atau nilai x-nya pertama dengan negatif 1 dulu. Nah, ini 2x artinya 2 dikali x. Berarti 2 kali negatif 1, negatif 2, negatif 2. Kemudian ini tambah 1 sama dengan negatif 1. Dengan cara yang sama, domain yang 0 juga
caranya sama. Nilai X-nya diganti dengan 0. Variabel X-nya diganti dengan nilai 0. X-nya 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Begitu juga yang 1. Nilai X-nya diganti dengan 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, yang terakhir juga sama. Variabel X-nya diganti dengan 2. 2 dikali X, 4. Yang ini 4. 4 tambah 1, 5. Jadi daerah hasilnya adalah ini fx. Ini kan fx sama dengan, berarti ini sama dengan ini yang merah. Nah, angka-angka yang merah adalah daerah hasil atau bayangan atau nilai. Di sini daerah hasil, bahasanya bisa daerah hasil, bisa bayangan, bisa nilai, bisa peta. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 6. Nilai f negatif 4 sama dengan n. Maka nilai n adalah, ini sebenarnya sama ya, cuma kan harusnya tadi di sini titik-titik ya. Nah, di sini diganti nilai n, berarti domainnya adalah negatif 4. Nanti setiap nilai x diganti dengan negatif 4. Oke, langsung. Langkah pertama, biasa kita tuliskan rumus fungsinya dulu yang ini. Kita tuliskan dulu yang ini. Fx sama dengan 2x dikurangi 6. Nanti, nah, di sini nilai X-nya diganti domain negatif 4. Negatif 4. 2X artinya 2 kali X. 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8. Awas diingat nih, kalian kadang kita sering salah. Negatif 8 dikurangi 6. Hutang 8, hutang lagi 6. Jawabannya 14. Jadi nilai E-nya adalah negatif 14 ya. Karena di sini F4 nih, di sini kan F4 sama dengan N, di sini F4 sama dengan negatif 14, jadi nilai N-nya negatif 14. Oke. Nah, karena matematika tuh banyak tipe soalnya ya, Bapak berikan lagi nih contohnya. Diketahui Fx sama dengan 3x dikurangi 2. Jika Fa sama dengan 10, maka nilai A. Oke. Tadi kan yang soal nomor 2, F negatif 4 sama dengan N, yang huruf ada di sama dengan ya. Nah, sekarang yang huruf atau variabel itu sebagai domain dalam kurung. Oke, berarti kita cari nilai A. Setiap nilai X di sini nanti diganti dengan nilai A. Oke, langkah pertama sama, kita tuliskan dulu rumus fungsinya. Ingat, yang dalam kurung A, berarti setiap nilai X diganti dengan A. Nah, ini FA 3A, 3 kali A dikurangi 2. Karena di sini nilai FA-nya itu sama dengan 10, nilai FA-nya sama dengan 10, maka Bapak akan ganti nilai ini menjadi 10. Nah, FA-nya menjadi 10. Oke, ini FA sama dengan 10. 3 kali A, 3A dikurangi 2. Oke, setelah ini seperti biasa, ini kita gunakan operasi aljabar. Negatif 2 pindah ruas, negatif pindah jadi plus. 10 tambah 2, 12. Oke, 12. Ini 12 sama dengan 3A, berarti masing-masing bagi 3 atau 3. Ini kan 3 kali A. Karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi nilai A-nya adalah 4. Kayak gitu ya.